Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sampai pada pembicaraan mengenai strategi proses untuk jasa. Kalau sebelumnya kita sudah bicara mengenai cara menggambarkan aliran proses, baik untuk barang maupun jasa, sekarang kita lebih bicara secara khusus strategi untuk jasa. Nah, di sini kita bisa melihat adanya matriks yang menunjukkan dari kiri ke kanan itu tingkat kostumisasi, tingkat variasi produk yang ditawarkan. Kemudian atas ke bawah ini menunjukkan tingkatan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan ataupun jumlah tenaga kerja SDM yang dibutuhkan. Ada yang sifatnya kebutuhan tenaga kerjanya tinggi dan kalau yang sebelah kanan ini kostumisasinya banyak, misalkan pada private banking, perbankan tapi perorangan bagi orang yang punya dana lebih, yang kaya gitu, maka dia ada private banking. Ini perlu waktu yang intens ketemu dengan konsultannya. Atau orthodontics, dokter gigi itu kan juga, apalagi kalau kita menambal gigi kan beberapa kali perlu bertemu dengan dokternya ya, itu juga membutuhkan waktu yang tinggi. Tapi kostumisasinya tinggi. Jadi setiap orang itu akan diberikan layanan perbankan yang beda-beda. Atau setiap orang punya masalah gigi yang berbeda-beda. Sedangkan yang di sebelah kiri, walaupun tingkat kebutuhan SDM-nya tinggi, tapi jenis layanannya terbatas, tidak terlalu banyak kostumisasinya. Seperti perbankan yang sifatnya umum gitu ya, atau toko, atau butik. Kemudian kalau kebutuhan SDM-nya rendah, ada dua contoh. Kalau variasi produknya banyak, misalkan rumah sakit, itu masuk di sini, namanya service shop. Kalau tadi yang contoh private banking itu masuk professional service, yang contoh commercial banking, bank umum gitu ya, itu jasa massal. Ini jasa profesional, jasa massal. Kalau di sini masuk service shop, toko jasa gitulah, seperti rumah sakit atau restoran tingkat mewah, nanti ada petugas sendiri yang melayani. Kemudian kita dikasih kain untuk mengamankan dari kotoran makan, atau juga ada pabrik jasa, istilahnya seperti itu, karena dia itu kostumisasinya rendah, jadi barangnya sama saja semuanya, dan tingkat SDM yang dibutuhkan rendah, seperti fast food. Itu kan juga jenisnya ya hanya tertentu aja, misalkan kentang goreng, burger, dan seterusnya, tidak sampai banyak variasinya seperti yang restoran yang tingkatannya mahal. Nah, untuk masing-masing itu ada perbedaan sendiri-sendiri. Ada perbedaan ciri untuk masing-masing. Kita bisa lihat pada slide-slide tersebut. Nah, misalkan yang tingkat SDM-nya kebutuhannya tinggi, itu kekhasannya seperti ini, perlu banyak pelatihan. Dan layanannya sifatnya personalized, pribadi pelayanannya. Sedangkan kalau yang bagian bawah, yang tingkat kebutuhan SDM-nya kecil, maka beberapa layanan bisa diotomatisasi atau bisa dilakukan pembatasan layanan. Misalkan ada menu-menu tertentu yang bisa dipilih seperti di fast food, atau juga bisa digunakan berbagai teknologi untuk membantu. Nah, ini ada beberapa strategi untuk meningkatkan produktivitas jasa. Nah, contohnya di sini separation, jadi dipisahkan berdasarkan pelayanan, dipisahkan berdasarkan jenis layanannya. Seperti kalau di bank, nanti ketika masuk ke dalam bank, pelanggan itu ditanyakan, mereka ambil antrian kan, apakah ke teller, ataukah ke customer service, ataukah misalkan ke petugas yang melayani peminjaman. Atau ada juga strategi self-service. Self-service ini pelanggan melayani diri sendiri, seperti halnya kita ke supermarket. Kemudian ada juga postponement atau penundaan, sehingga ada kostumisasi produknya sebetulnya massal, tapi ada kostumisasi, ada pemberian variasi pada tingkat akhir. Misalkan mobil itu awalnya datang ke toko showroomnya itu masih polosan, tapi showroom itu nanti yang akan menambah kit untuk lebih aerodinamis, kit tambahan, atau yang akan memberikan stiker-stiker itu nanti di ujung saja, ditunda sampai ke showroom. Atau fokus pada bagian tertentu, misalkan ada restoran yang memberikan
tawaran menu tertentu saja, tidak banyak pilihan-pilihan menunya. Atau dibuat moduler. Moduler itu sudah bisa dipaketkan. Paket misalkan paket untuk investasi, nanti beberapa paket itu bisa digabung. Misalkan kalau di fast food, di restoran cepat saji, maka ada paket, ada kentang goreng, ada minuman, ada itu modulnya, modul kentang goreng, minuman, burger. Nanti dipaketkan menjadi paket A, B, C. Atau otomatisasi. Misalkan di ATM, itu kan otomatisasi dari fungsi teller. Atau ada pakai strategi penjadwalan yang lebih bagus, misalkan di dalam counter untuk check-in di pesawat, kalau di bandara itu ada dibagi intervalnya 15 menit untuk setiap jenis penerbangan. Atau strateginya untuk memberikan pelatihan lebih banyak agar pekerja kita, agar karyawan kita bisa lebih baik melayani konsumen. Dan di sini juga ditunjukkan berbagai teknologi yang bisa digunakan untuk membantu pakai mesin bubut yang otomatis misalkan, pakai sistem identifikasi misalkan ketika kita ke supermarket di-scan nomor produknya, atau nanti di mesin-mesin atau di masing-masing pabrik ada sensor yang nanti melaporkan suhu udara atau melaporkan jumlah produksi setiap mesin, itu secara terus-menerus dia melaporkan. Atau pakai sistem inspeksi pemeriksaan barang, itu otomatis pakai komputer, nanti kelihatan apakah burger itu sudah cukup matang atau tidak berdasarkan warnanya. Atau penggunaan robot, juga pakai sistem untuk mengambil barang di gudang yang otomatis. Ada juga sistem untuk memindahkan barang secara otomatis pakai robot juga yang sifatnya untuk forklift itu ya. Dan juga ada flexible manufacturing systems yang menyatukan semuanya seperti ini, yang terintegrasi. Nah, ini pusatnya ini akan menyediakan kontrol atas proses produksi menggunakan bantuan komputer, mulai desain, mulai pembuatan barang dan lain-lain, semuanya dikoordinasi secara terintegrasi oleh satu mesin. Nah, itu penjelasan lebih jauh mengenai proses jasa. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.